qalb lam yashbah min qira'atil Qur'an. Kalau hati seseorang itu kenyang, kalau hati seseorang itu bersih, maka tidak akan pernah kenyang dari bacaan Quran. Kalau kita ingin mengukur punya hati bersih atau tidak, diukurnya kata ulama tidak dengan sholatnya, tidak dengan sedekahnya. Mungkin juga menjadi barometer, tapi penyebutan ulama tidak dengan sholat, tidak dengan jihad, tidak dengan sedekah, tapi diukur bagaimana kita melihat Al-Quran. Ada orang cukup melihat sudah menangis karena melihat Quran seakan-akan melihat firman Allah, mendengar suara firman Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai dilihat huruf-hurufnya, maka timbul tambah imannya, tambah cintanya kepada Allah. Ada orang cukup melihat sudah sumpahnya, Masya Allah. Melihat, belum dipegang, baru melihat, sudah tidak mau berlama-lama. Lebih indah dan asik melihat handphonenya, lebih indah dan asik melihat tontonan televisinya, dan dia hambar melihat Al-Quranul Karim yang hanya dijadikan pajangan di lemari-lemari bupetnya, lemari-lemari perhiasannya. Na'udzubillah, jika sampai kita di dalam keadaan baru melihat sudah sumpah, baru megang sudah lesu. Ada orang yang sampai ke batas itu dari saking jauhnya dari Al-Quran. Dan ini na'udzubillah min dzalik. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, siapa yang tidak memegang Al-Quran sampai lebih dari 3 hari, kana muhajiran anil Quran, maka dia dianggap lari dari Quran. Nabi sampai mengadu kepada Allah, inna qaumi ittahadu hadzal Qur'an manjura. Sesungguhnya kaumku, umatku lari dari Quran. Kata ulama, siapa yang lari dari Quran? Yang lebih dari 3 hari tidak menyentuh Al-Quran. Kalau sudah lari dari Al-Quran, bagaimana dia akan dapat syafaat? Maka pasti laknat Quran. Man tajannaba alaihi laknatul Quran. Siapa yang menjauhinya, maka dia dapat laknat Al-Quran. Laknatnya orang tua kayak gitu bahayanya, apalagi laknatnya firman Allah Subhanahu wa taala yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo diambil nanti Qurannya, malam-malam sudah libur televisinya, libur pasarnya, mungkin istirahat. Kalau sudah malam, fokuskan berdoa dengan Allah, berada di atas sejadahnya, menghabiskan malam-malam indah Ramadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika menjadi malam kemuliaan, itu menjadi malam yang berharga, kenangan yang tak akan terlupakan. Tidak perlu diabadikan dengan potret kameranya, tidak perlu direkam dengan suaranya, tapi akan tertulis dengan raqib dan atidnya, dan abadi hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah hidupkan hati kita dengan Al-Quran. Semoga Allah ampuni yang terlewat dari hari-hari kita, dan yang tersisa semoga Allah berkati. Allah beri kuat kita untuk bisa taat dan mematuhi perintahnya. Dan semoga Allah menjadikan pertemuan Ramadan ini sinin ba'da sinin, tahun demi tahun, Allah beri umur yang berkah dan panjang kepada kita. Dan Allah catat kita menjadi ahli Quran, keluarga Al-Quran, syafaat Al-Quran, masuk surga dengan rahmat Al-Quran, serta keberkahan cahaya Al-Quran. Allah alirkan kepada kuburan orang tua kita, kuburan dan sanak kerabat kita, dan kepada semua yang ada dari keluarga kita di dunia dan akhirat. Dan semoga Allah terima ibadah apa adanya dari yang kita kedepankan. Allah tidak harapkan kepada kita taufik dan hidayahnya sampai hari terbaik itu datang, hari perjumpaan dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan rindu dan dirindukan oleh Allah, diridhai oleh Allah, hingga melihat tempatnya di surga fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.